Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja obat angina golongan nitrat. Nah, sebelum tahu gimana cara kerja obatnya, tentunya kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu angina? Jadi angina itu adalah kejadian kurangnya suplai darah dan oksigen ke jantung. Penyebabnya apa? Penyebabnya penyempitan pembuluh darah jantung, vasokonstriksi, atau kejang otot pembuluh darah jantung, vasospasme. Jadi ada dua penyebabnya ya, bisa vasokonstriksi, bisa juga vasospasme. Lalu apa yang dirasakan oleh penderita angina? Nah, karena kurangnya suplai darah dan oksigen ke jantung, penderita itu jadi merasa nyeri di dada. Nah, nyeri ini juga bisa menyebar ke leher dan punggung. Gitu. Nah, obat angina itu ada 3 macam, ada beta blocker, ada calcium channel blocker, dan ada juga obat golongan nitrat. Yang akan kita bahas hari ini adalah obat golongan nitrat. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang obatnya, kita harus bahas dulu tentang gimana kejadian angina itu. Jadi di sini ada gambar sel otot pembuluh darah. Lalu di dalam sel otot pembuluh darah itu ada kalsium dan ada juga kalmodulin. Nah, kalsium ini akan mengikat kalmodulin menjadi kalsium kalmodulin. Nah, lalu kalsium kalmodulin ini dia bisa mengikat MLCK atau myosin light chain kinase. Tulisannya myosin light chain kinase ya, itu suatu enzim. Nah, kalsium kalmodulin MLCK ini dia nantinya akan mengaktifkan myosin. Nah, myosin kalau sudah aktif dia akan berikatan dengan aktin. Myosin kalau sudah berikatan dengan aktin, jadilah kontraksi. Jadi sel otot pembuluh darahnya itu kontraksi. Kontraksi itu artinya menyempit sel otot pembuluh darahnya. Makanya tadi kan masalahnya kekurangan suplai darah dan oksigen. Yang tadinya pembuluh darahnya lebar jadi sempit. Nah, jadi darah dan oksigennya berkurang. Kalau kita bayangkan selokan nih. Selokan kan kalau dia besar, air yang ngalir banyak kan. Nah, tapi ketika dia mampet, misalnya banyak sampah atau memang selokannya diperkecil, otomatis air yang lewat lebih sedikit gitu kan. Nah, sama juga si sel otot pembuluh darah ini juga begitu. Kalau dia kontraksi menyempit, otomatis suplai darah ke jantung berkurang. Kayak gitu. Jadi ingat-ingat ya, hubungannya si kalsium dan kontraksi adalah kalsium adalah cikal bakalnya kontraksi di sel otot pembuluh darah. Itu dulu diingat. Nah, sekarang kita bahas obatnya. Jadi ini sel otot pembuluh darah masih. Di dalam sel otot pembuluh darah itu ada GTP. Terus juga ada guanilat siklase. Ya. Nah, terus kita punya obat nitrit. Nitrit itu kan NO3 ya. Ini tulisannya salah sih. Harusnya 3-nya kecil di bawah gitu. Nah, terus obat NO3 atau obat nitrit ini kalau masuk ke dalam sel otot pembuluh darah, dia akan berubah menjadi NO2-, lalu berubah menjadi NO. Nah, si NO ini dia akan mengaktifasi guanilat siklase. Jadi aktif kan guanilat siklasenya. Guanilat siklase ini enzim kan. Nah, kalau dia aktif, dia akan mengubah GTP menjadi si CAMP. Ya, CAMP ini AMP siklik gitu ya. Terus CAMP ini akan membuat kalsium dalam sel otot pembuluh darah berkurang. Nah, kalau kalsium dalam sel otot pembuluh darah berkurang, otomatis kalsium yang berikatan dengan kalmodulin juga berkurang. Nah, tadi kan kita udah inget-inget tuh ya, kalsium adalah cikal bakalnya kontraksi di sel otot pembuluh darah gitu kan. Nah, kalau kalsiumnya menurun, lalu kalsium kalmodulinnya menurun, lalu selanjutnya kalsium kalmodulin MLCK-nya menurun, lalu selanjutnya myosin aktifnya menurun, lalu myosin aktif yang mengikat aktinnya juga menurun. Nah, karena myosin aktin menurun,
berkuranglah itu kontraksi dan terjadilah vasodilatasi gitu. Jadi intinya obat nitrat ini dia menurunkan jumlah kalsium di dalam sel otot pembuluh darah sehingga ujung-ujungnya terjadilah vasodilatasi. Vasodilatasi itu pembuluh darahnya yang tadinya menyempit sekarang jadi melebar lagi. Karena dia udah lebar lagi, ya udah jadinya darah yang masuk ke jantung kembali cukup gitu. Jadinya suplai darahnya dan juga suplai oksigennya cukup lagi, udah nggak kurang lagi, dan nyerinya pun berkurang. Seperti itu. Singkat sekali ya. Untuk panjangnya sebenarnya bisa dibaca di buku teks, tapi singkatnya ya kayak gini gitu. Yang gampang dimengertinya ya baik seperti ini gitu. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.